Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Gustiadi, dari kelas 11 1 dengan nomor urut 24. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang virus HIV dan AIDS. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang HIV dan AIDS. Nah, untuk HIV itu merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, HIV ini merupakan suatu virus yang bisa menyerang sistem imun dan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Nah, HIV ini bisa terjadi pada kalangan perempuan maupun laki-laki. Nah, kemudian untuk AIDS tersendiri itu merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, untuk AIDS ini merupakan stadium akhir dari infeksi virus HIV yang dimana ini merupakan sistem akhir dari tahap infeksi, sehingga hal ini bisa berdampak menurunkan berat badan, bahkan bisa beresiko menimbulkan kematian. Nah, kemudian untuk AIDS tersendiri itu merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, untuk AIDS ini merupakan stadium akhir dari infeksi virus HIV yang dimana ini merupakan sistem akhir dari tahap infeksi, sehingga hal ini bisa berdampak menurunkan berat badan, bahkan bisa beresiko menimbulkan kematian. Nah, kemudian selanjutnya apa sih yang menyebabkan HIV ini? Nah, jadi virus HIV ini merupakan virus yang menular. Nah, apa saja yang menyebabkan penularan HIV itu bisa terjadi? Nah, penularan HIV itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kontak darah. Jadi semisalnya jika ada orang yang terkena HIV kemudian darahnya didonorkan kepada orang lain, nah otomatis orang lain yang menerima darah dari orang yang terkena virus HIV ini, maka orang itu otomatis juga akan terkena virus HIV juga, karena yang saya katakan tadi, virus HIV merupakan virus yang menular. Nah, kemudian yang kedua, virus HIV ini bisa menular melalui hubungan badan. Nah, jadi jika kita melakukan hubungan badan secara sembarangan, misalnya dengan orang yang tidak kita kenal, nah itu bisa saja terjadi jika orang yang berhubungan dengan kita itu terkena virus HIV. Nah, otomatis virus itu akan menular ke kita melalui saat kita berhubungan badan. Nah, kemudian yang ketiga itu ibu ke anak yang dilahirkan. Nah, jadi seorang ibu yang terkena HIV kemudian dia melahirkan seorang bayi atau anak, nah si virus itu juga bisa menular terhadap anaknya tersebut, karena sistem imun dari seorang ibunya itu sudah dari awal sudah terkena oleh virus HIV ini. Nah, kemudian setelah dampak dari segala gejala virus HIV ini, untuk gejala HIV itu ada demam, sakit kepala, infeksi akut, dan infeksi kronis. Nah, jadi biasanya orang yang terkena HIV itu rentan terkena
demam, kemudian biasanya ada muncul bintik-bintik merah seperti nanah atau kayak kulit yang memerah di area alat kelaminnya, kemudian menurunnya berat badan yang sangat drastis. Nah, itu juga bisa jadi orang itu terkena virus HIV. Nah, kemudian apa saja sih langkah yang harus kita lakukan dalam mencegah virus HIV ini? Nah, langkah yang pertama, hal yang paling mudah kita lakukan adalah kita sering-sering melakukan pengecekan HIV ke tempat-tempat medis yang sudah kita percaya, seperti mengecek ke dokter, atau bisa juga kita pergi ke puskesmas untuk mencari tahu apakah kita itu terkena HIV atau tidak. Nah, biasanya orang yang terkena HIV ini tidak akan langsung terlihat gejalanya begitu saja, tetapi untuk gejala orang yang terkena virus HIV ini akan terlihat gejalanya jika sudah kurang lebih menempuh waktu 5-10 tahunan, baru itu akan terlihat gejala-gejala yang membuktikan bahwa orang itu terkena virus HIV. Nah, kemudian langkah yang kedua untuk mencegah virus HIV ini menular. Kalau ada Pak. Oke, lanjut ya. Jadi hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan virus HIV ini yang kedua itu adalah menggunakan alat kontrasepsi atau kondom saat kita melakukan hubungan badan dengan orang lain yang kita tidak kenal. Nah, contohnya bagaimana? Jadi semisalnya kita belum mempunyai pasangan yang pasti, tetapi kita itu ingin sekali berhubungan badan, tetapi dengan siapa gitu. Otomatis jika kita melakukannya dengan orang lain yang tidak kita kenal, nah kita juga harus jaga-jaga apakah orang itu betul-betul sehat atau terkena virus HIV. Jadi cara yang lebih aman untuk menghindari hal tersebut adalah menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan badan. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan alat medis yang steril. Nah, jadi menggunakan alat medis yang steril itu, jadi jika kita akan disuntik, nah usahakan suntikan itu jangan bekas orang lain, karena bisa jadi suntikan itu telah digunakan pada orang yang terkena virus HIV. Nah, jadi apabila jarum suntik itu tidak diganti, kemudian digunakan pada tubuh kita, maka otomatis virus itu akan menyebab atau menular kepada kita melalui jarum suntik tersebut dan mengikuti kepada arus aliran darah kita, sehingga kita ikut ketularan juga oleh virus tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu kita bisa melakukan edukasi kepada khalayak atau orang lain terhadap bahayanya virus HIV ini terhadap diri mereka masing-masing. Karena untuk virus HIV ini sampai saat ini ilmuwan masih belum menemukan cara mengatasi dan belum menemukan obat untuk menyembuhkan virus HIV ini. Virus HIV ini bisa berhenti kecuali
eh, yang terkena virus itu meninggal dunia. Nah, mungkin hanya sampai segitu yang dapat saya sampaikan. Bila materi masih kurang jelas, saya mohon maaf. Akhir dari materi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.